Assalamualaikum, welcome back to my channel. Stok pantry saya kali ini, bulan ini tinggal segini ya Mak. Jadi tuh sisanya lebih kebanyakan sisa gula dari stok parcel-parcel waktu lebaran gitu ya Mak. Nah ini nggak semuanya habis sih sebenarnya, masih ada yang lama-lama ya, saya belanja masih ada. Ya tapi ini kebanyakan hasil dari parcel waktu lebaran. Jadi saya kira-kira udah tahu apa aja nanti yang harus saya beli pada saat belanja bulanan. Buat yang baru bergabung dengan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih sudah klik channel ini. Dan yang baru klik subscribe untuk channel ini saya ucapkan terima kasih ya. Channel ini tayang setiap hari Kamis antara pukul 10 dan 10.30 pagi. Jadi buat yang belum diatur belnya, notifikasi belnya, coba ditekan dulu belnya supaya selalu dapat update video terbaru dari channel ini. Channel ini isinya kebanyakan tentang kegiatan ibu rumah tangga yang suka ngomongin tentang apa aja, terutama soal hemat menghemat pengeluaran belanja, hidup hemat dan sejenisnya ya. Kalau udah terima gaji, jangan lupa selalu disisihkan untuk berbagai macam pos-pos budget yang sudah kita punya gitu ya Mak setiap bulannya. Termasuk juga belanja bulanan seperti ini. Itu kalau misalnya ditunda-tunda belanja bulanannya, jadi suka kepake aja gitu ya, uang belanja bulanannya malah kepake untuk keperluan yang lain. Kalau bisa selalu patuh sama waktu belanjanya gitu ya Mak. Jadi selalu tiap bulannya ditentukan mau kapan belanja bulanannya. Jadi rutin setiap bulan, jangan sampai belanja bulanan kita jadi terlambat. Dan buat yang suka dengan video ini, jangan lupa kasih tombol like dan jangan lupa juga untuk klik subscribe-nya. Terima kasih. Jika di setiap bulannya kita merasa selalu ada aja yang nggak beres gitu ya Mak dalam keuangan rumah tangga kita, baiknya memang kita selalu introspeksi sendiri setiap bulannya apa aja sih yang bikin keuangan kita nih jadi nggak beres. Misalnya selalu berhutang untuk kebutuhan sehari-hari, terus misalnya gajinya juga nggak ada sisa gitu ya Mak setiap bulannya. Gaji selalu naik tiap tahun tapi pengeluaran juga semakin bengkak. Atau karena gajinya besar tapi malah nggak punya tabungan sama sekali. Nah seperti itu ya Mak, tanda-tanda, contoh-contoh tanda ke nggak beresan rumah tangga kita ya. Kita taunya dari mana ya, kita yang ngalamin sendiri. Jadi memang harus dipikirkan betul-betul. Dan mengeluarkan uang juga benar-benar harus hati-hati gitu ya Mak kalau kita memikirkan bagaimana nanti masa depan kita. Tanda-tanda ketidakberesan keuangan rumah tangga kita kalau dibiarkan terus-menerus lama-lama akan menjadi masalah yang besar ya Mak. Bisa jadi juga ekonomi keluarga kita nih jadi nggak stabil. Dan bisa juga merembet ke masalah-masalah yang lain yang lebih besar seperti kriminal, perceraian. Naudzubillah min dzalik ya Mak, jangan sampai begitu. Makanya kita jadi istri ini PR banget, setiap bulannya harus pinter-pinter lah ngulik-ngulik gimana caranya supaya keuangan kita tetap stabil, gaji kita cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bisa menabung dan ya namanya juga muluk-muluk ya Mak, punya investasi masa depan. Dan gak kerasa diajak ngomong terus, ternyata belanjanya udah selesai dan saatnya saya mau memasuk-masukkan semua hasil belanjaan saya Mak. Yang namanya manusia, kita nggak tahu pasti apa yang akan terjadi 5 menit ke depan, apalagi masa depan kita yang kalau amin insya Allah panjang umur bisa sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Kalau kita selalu hidup di zona nyaman dengan gaji besar, mestinya jadi bahan pikiran kita.
Karena belum tentu di masa depan kita akan tetap hidup seperti ini ya Mak. Bisa aja kita kehilangan sumber kenyamanan itu kapan aja. Semua di dunia ini kan hanya titipan Allah ya Mak, kapanpun bisa Allah ambil. Untuk yang hidupnya masih single, masih sendirian, mungkin belum seberapa banyak ya kebutuhannya. Tapi yang namanya kalau udah berkeluarga, nambah lagi jumlah kepala, pasti akan bertambah deh tuh kebutuhannya. Kalau dari sejak single sudah pandai mengatur, itu pasti akan menjadi bonus nanti pada saat berkeluarga. Karena sudah terbiasa mengatur semuanya dengan baik, insya Allah ya. Tapi buat yang baru mulai dan ya namanya baru tahu ya, namanya keuangan tetap harus diatur. Tetap belum terlambat untuk rutin setiap bulannya selalu untuk menyisihkan tabungan. Siapa tahu di masa depan, di bulan depan, di minggu depan kebutuhan kita bisa lebih banyak dari sekarang. Oleh karena itu selalu setiap bulannya disisihkan berapapun sebagian dari gaji kita untuk ditabung. Dan terkadang setiap bulannya pasti ada aja kebutuhan mendadak yang gak pernah terduga gitu ya Mak. Kayak sakit, siapa sih yang mau sakit ya? Kendaraan misalnya tahu-tahu rusak, tahu-tahu harus ke bengkel. Jadi kalau gak ada persiapan, kita gak punya dana darurat, gak ada dana yang disisihkan, kita pasti setiap bulannya tuh bakalan keteteran. Minimal gali lubang tutup lubang untuk menutupi kebutuhan yang mendadak itu. Buat yang masih blur antara kebutuhan dan keinginan, mana sih yang kebutuhan, mana yang keinginan ya? Baiknya memang lebih ditelaah lagi nih baik-baik soal ini. Karena nafsu kita yang satu ini bakalan selalu bikin kita tergiur pada saat kita lagi banyak uang terutama. Apalagi nggak juga menutup kemungkinan kita akan tergiur pada saat kita nggak punya uang. Kasian deh kita nih. Kita, jangan saya ya, Mak kali. Nggak ya, Mak, bercanda. Apalagi nih kalau pendapatan kita naik ya Mak, aduh itu pasti pokoknya segala sesuatu pengennya dibeli aja gitu ya kan. Sedangkan kebutuhan itu adalah sesuatu yang wajib, dan misalnya kita merasa itu wajib, masih bisa dicari alternatif yang lebih murah dari segi harga dan lebih manfaat dari segi efisiensinya. Dan ini hasil totalan belanja bulan kali ini ya Mak. Insya Allah cukup untuk 1 bulan, amin. Sedangkan yang namanya keinginan adalah sesuatu yang kita inginkan di luar kebutuhan pokok atau kebutuhan utama kita sebagai manusia. Misalnya kayak apa ya, kayak baju gitu kan. Baju masih ada atau masih banyak juga yang bagus, tapi malah beli lagi hanya dengan alasan itu modelnya model yang kekinian gitu ya, model yang terbaru. Begitu juga dengan kendaraan, gadget, dan lain-lain. Tapi bukannya nggak boleh ya Mak, jangan salah persepsi ini. Sesekali boleh aja dan wajar kok menikmati hasil jerih payah suami kita ya kan. Alhamdulillah ya Mak. Tapi batasi aja dan hindari sesuatu yang berlebihan. Sekali masuk ke zona nyaman, kita pasti akan susah kembali hidup sederhana, hidup apa adanya lagi. Hidup hemat, apalagi kalau gajinya naik, aduh pasti segala sesuatunya itu standarnya jadi lebih tinggi ya, tiba-tiba jadi tinggi gitu. Mulai dari makanan yang tadinya biasa-biasa aja, pengennya ke kafe terus setiap hari gitu kan. Aduh maaf ya Mak, ini bukan mau maksud menyinggung siapa-siapa, ini saya hanya sedikit melebih-lebihkan aja. Pakai baju biasanya juga yang harganya ya di bawah 100.000, tahu-tahu aduh pengennya yang di atas 200.000 gitu kan. Jadi kalau udah terbiasa makan enak, hidup mewah, pasti kita jadi males nih untuk hidup sederhana lagi dan hidup hemat seperti biasa. Yang perlu digarisbawahi, tetap harus kita pikirkan tentang kemungkinan terburuk kita di masa yang akan datang ya Mak. Untuk yang uangnya melimpah, harus tetap menyisihkan untuk tabungan dan investasi tentunya ya. Sedangkan yang pas-pasan, bukannya kita nggak bisa ya Mak, tapi disesuaikan dengan kemampuan aja. Dan supaya semuanya tercapai, kebutuhan dan tabungan kita banyak,
dan nggak habis-habis, nggak bakal kecolek-colek untuk kebutuhan lain. Yang perlu kita lakukan adalah cukup kita disiplin aja dalam mengeluarkan uang. Ya ini resiko aja ya Mak, karena yang namanya pas-pasan kita harus pintar-pintar milah-milih kebutuhan mana, uangnya untuk apa, semua demi masa depan yang indah, amin. Mumpung masih belum terlambat dan tidak ada kata terlambat untuk mengelola keuangan kita ya Mak. Jadi bisa dimulai dari sekarang nih, sering-sering nonton channel ini. Maksudnya mulai lagi kita peka dan kita kenali keuangan rumah tangga kita seperti apa. Dan kalau nggak beres langsung kita benahi ya Mak. Kalau nggak sekarang kita lakukan, kapan lagi? Ya ini kan segala sesuatu milik Allah ya Mak. Jadi kita pergunakan dengan baik. Titipan Allah itu semuanya dengan tetap bersyukur. Mudah-mudahan sharing saya di video kali ini dan di video-video sebelumnya itu mudah dipahami ya Mak. Karena saya memang gimana ya namanya, mau ngasih sharingan tuh pengennya sih yang ada value-nya gitulah ya, yang bermanfaat gitu. Saya dulu awalnya kalau bikin video tuh ngocehnya ngalor ngidul kesana kemari gitu kan. Tapi saya pikir-pikir, kayaknya saya artis bukan, ini influencer juga bukan. Kayaknya saya kalau ngomong ngalor ngidul takut mak-mak tuh bosen. Bosen dan udahlah ngapain juga sih nonton channel ini, cuma gitu-gitu doang gitu kan. Nah jadi memang ya nih channel ini jadi kok lebih ke mikir ya Mak. Saya mikir selalu nih apa yang harus saya sampein, apa yang harus saya sharing ke mama semua supaya video saya tetap bermanfaat. Jadi mudah-mudahan untuk yang pernah komen dan request channel ini diminta untuk upload lebih dari 1 kali seminggu, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Dan sampai sini dulu kayaknya Mak video saya kali ini. Terima kasih banyak udah nemenin saya dari awal sampai sini. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada yang kurang jelas boleh di komen, boleh di like, dan tentu aja boleh di subscribe. Terima kasih udah nonton sampai sini ya Mak. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Mak.